Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan jangan lupa diharap Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi misalnya ngebel dan seterusnya. Karena itu sangat berbahaya dan jangan lupa pemirsa bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan mengenai berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi kemarin dan juga melanjut di hari ini berkaitan dengan adanya draft rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional di bulan April 2022 yang lalu. Dan pemirsa, saat ini guliran rancangan atau draft rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut ini hangat dan ramai diperbincangkan. Salah satunya di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan dihapusnya tunjangan profesi guru. Nah, itu pemirsa ya, akibat dari penghapusan ini frase tunjangan profesi guru di draft tersebut pemirsa. Nah, akhirnya kontan saja ini menyulut untuk Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Cirebon memberikan statement dan beritanya ada di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi kemarin. Nah, ini pemirsa, di hari ini pun Komisi 4 ini bersuara berkaitan dengan draft rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut pemirsa. Nah, di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Cirebon. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Baru pulih sakit, jangan ngegas. Nah, ini pemirsa, perlu opsi lain, bukan naikkan harga BBM. DPR kembali ingatkan pemerintah soal rencana kenaikan Pertalite dan solar. Itu pemirsa. Kemudian mesra dalam adegan 71. Ini ada pernyataan dari pengacara dari Brigadir J pemirsa. Wajar mereka saling menguatkan. Ya, itu pemirsa. Kemudian rekonstruksi 78 adegan di 3 TKP. Ya, kehadiran para tersangka saat rekonstruksi itu pemirsa ya dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa LPG DME itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon
8.099 jiwa terancam kekeringan. Argasunya sudah krisis air, BPBD pantau sumber warga. Kemudian ini pemirsa, Trans Malioboro destinasi belanja di kota Jogja. Bawaslu awasi daftar pemilih. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon yang tadi saya sampaikan di prolog pemirsa. Berkaitan dengan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan toksokan pemirsa. Ada pernyataan dari Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, ada Ibu Siska Karina, desak Bupati perjuangkan TPG, tunjangan profesi guru. DPRD siap kawal, draft rancangan undang-undang Sisdiknas dinilai tak manusiawi. Apa betul demikian? Pemirsa nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Kemudian dana terbatas, OPD diminta pakai skala prioritas. Kemudian pelantikan sekda diprediksi pekan ini. Itu pemirsa. Oktober eksekusi merger SD negeri. Dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Pemirsa, Bawaslu temukan data pemilih meninggal. Kemudian KPU mulai lakukan uji petik data pemilih berkelanjutan. Ya, mencekam gerilyawan serbu Balai Kota Cirebon. Skenario simulasi TNI untuk penyelamatan objek vital. Ya, kemudian itu pemirsa, ada pernyataan dari Partai Umat ya, Kota Cirebon. Partai Umat sebut 5 dapil paling proporsional. Nah, itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan di sebelah saya ada Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, ada Bunda Yayat Nurhayati SPD. Selamat pagi Bunda Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Bunda Yayat sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Yayat ini pemirsa ada Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, ada Kang Mukyani SPD. Selamat pagi Kang Mukyani. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muk? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti pemirsa bisa ngebel langsung di 0231 48 2138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS. Mohon untuk pemirsa yang ingin ngebel langsung jangan ke nomor WhatsApp, nanti kami tidak akan mengangkat interaktif dari pemirsa. Langsung saja di 0231 482138. Saya ke Bunda Yayat dulu nih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Cirebon. Bunda Yayat, ini pernyataan Bunda Yayat kemarin di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon. Hari ini ditindaklanjuti oleh Komisi 4 nih. Ini kemarin mengeluarkan pernyataan tentang apa sih Bunda Yayat? Terima kasih para pemirsa RCTP, juga terima kasih ke Kang Apip yang sudah mengundang kami dari PGRI. Kemarin masalah RUU Sisdiknas. Draft RUU, ya, RUU Sisdiknas ya. Jadi dipersoalkan karena di situ TPG akan dihapus. Tunjangan profesi guru akan dihapus. Pastilah bergejolak. Itu salah satu melukai hati guru. Berarti pemerintah pusat itu tidak menghargai guru. Sedangkan guru itu adalah tulang punggung negara gitu. Jadi tidak ini ya pokoknya tidak aspirasi ke guru ya. Guru tuh merasa diremehkan ya. Padahal sekali lagi maju
tidaknya negara itu guru. Guru ya. Guru. Jadi mohon kepada pemerintah pusat itu direvisi kembali atau ditunda dulu dan atau di tunjangan profesi dikembalikan ke RU itu gitu. Jadi supaya ini memang lagi resah semua guru, para guru nih. para guru, dosen itu resah semua. Iya ya, bukan hanya guru ini ya. Bukan hanya guru, tetapi ini dosen juga ya. Guru dan dosen kan di situ ya. Tunjangan mau bagaimana ya? Kalau memang dicabut atau tidak ada sertifikasi atau TPG dihilangkan, nanti anak-anak guru bagaimana? Mau kuliah juga mungkin gak bisa ya. Nanti kan mereka juga ke depannya regenerasi bagaimana gitu. Jadi ini bergejolak Bunda, dan kemarin saya baca pernyataan Kang Mukyani juga, Bunda Yes juga, pokoknya PGRI Kabupaten Cirebon akibat dari penghapusan frase frase tunjangan profesi guru itu tidak ada di Sisdiknas, di RUU atau draft RUU Sisdiknas April 2022 ya. April masih ada. April masih ada. Agustus sudah tidak ada. Iya. Dan ini bisanya tahu bahwa di RUU atau draft RUU Sisdiknas Agustus itu tidak ada frase TPG tunjangan profesi guru, itu dari mana Bunda? Kita baca, draft itu dibaca. Ya. Dan sayangnya itu RUU itu tidak di Komisi 10, tapi di Balik. Oh, di Balik, Badan Legislatif Nasional Nasional, bukan di Komisi 10. Padahal harusnya di Komisi 10. Komisi 10 tapi Balik juga, ya Pak Mukyani itu akan menolak bahwa harus direvisi lagi si RUU itu. Harus segera revisi Baliknya juga. Dan beberapa fraksi juga menolak TPG dihapus. Oh, jadi ini beberapa fraksi juga menolak dan harus ada tetap TPG ini ya. Harus ada. Oke, tahan dulu Bunda Yet, saya ke Kang Mukyani sebagai sekretaris nih. Kang Mukyani kemarin juga mengeluarkan statement juga. Ini apa sih bedanya draft RUU Sisdiknas Agustus dengan sebelumnya tuh apa sih? Kalau di Agustus memang tidak disebutkan tunjangan profesi guru gitu Kang Muk. Ya. Terima kasih. Berdasarkan data yang kami peroleh, ini kami bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, ini ada nih. Nah, ini rancangan undang-undang atau RUU tentang draftnya ya, draft Agustus ini. Oh, ini di Agustus. Ini Agustus. Berarti yang tidak menyebutkan frase yang tidak ada ini. TPG ini. Tunjangan profesi guru. Tapi sebelumnya ini yang Aprilnya ini. Oh, bulan April masih ada. Masih ada. Ini di pasal 127 dicantumkan bab 10 ini April masih ada. Oh. Situ ada gitu ya. Nah, tetapi muncul ketika yang dimasukkan ke balik ini sudah tidak ada. Untuk TPG ini. Nah, ini yang kami permasalahkan gitu ya. Sementara tunjangan profesi itu atau RUU Sisdiknas ini adalah Omnibus Law. Pendidikan akan menghapus undang-undang lain yang terkait dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Itu dasar dari TPG. Nah, kalau ini disahkan, maka Undang-Undang Guru dan Dosen akan dicabut, tidak berlaku. Nah, itu dasarnya nanti di sana akan hilang nanti. Ya, walaupun pemerintah mengatakan jangan khawatir, tahun 2023 masih ada TPG. Memang di draft ini peralihannya 2 tahun. Ya benar, kalau 2023 masa peralihannya masih ada. Masih ada ya. Tapi kesananya nggak ada. Kemungkinannya tidak ada. Khawatir tidak ada. Sehingga kami mempersoalkan, dan kalau bahasa tegasnya kami tolak itu. Oh, menolak jadi menolak keras. Kita kembalikan, cantumkan itu TPG. Oke, baik. Dan itu. Saat ini juga beritanya pemirsa terus bergulir ya. Bukan hanya PGRI Kabupaten Cirebon, tetapi juga mungkin
PGRI juga memberikan statement juga ya, pernyataan sikap. Kemudian saya ke Bunda Yayat lagi nih, Bunda Yayat. Jadi apa yang nanti akan dilakukan oleh PGRI Kabupaten Cirebon berkaitan dengan menyoal draft RUU Sisdiknas ini? Apa yang akan dilakukan, Bunda? Terima kasih. Mungkin kami besok akan menghadap Komisi 4. Di hari Kamis? Di hari Kamis besok. Komisi 4? Komisi 4. DPRD Kabupaten? DPRD Kabupaten. Nanti bersama guru sebanyak 20 orang. Kita ke sana minimal 20 orang. Harusnya sih sebanyak-banyaknya gitu ya. Biar nanti, tapi alhamdulillah Komisi 4 juga udah ada di koran Pak, akan mengawal sampai pusat. Untuk itu aspirasi guru gitu. Jadi itu yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan besok. Iya. Kemudian kalau sikap dari PGRI Kabupaten Cirebon sendiri, ini kan di setiap kecamatan ada nih. Bagaimana PGRI di setiap kecamatan mensikapi ini, Bunda Yayat? Ini kebetulan hari ini juga akan rapat cabang. Nanti mungkin diinformasikan. Mungkin itu juga nunggu informasi dari kami dari PGRI Kabupaten. Jadi hari ini setelah ini langsung rapat cabang mungkin sampai siang akan membahas ini. Oh, membahas ini. Jadi ini isu yang sedang hangat nih ya. Hangat, Oke, ya. Kamu Kiani juga ini Kamu Kiani mengeluarkan pernyataan bahwa TPG ini, tunjangan profesi guru ini, saya baca di koran ya, di edisi kemarin pernyataan dari sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon. Ini bukan hanya ASN, apa betul ini? Betul. Jadi TPG ini diberikan kepada guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini adalah bukti bahwa guru itu profesional. Itu. Nah, setelah mendapatkan sertifikat, maka guru itu mendapatkan tunjangan profesi guru. Baik yang ASN, baik PNS, maupun yang non-ASN. Atau yang bekerja di sekolah-sekolah swasta. Termasuk P3K? Termasuk juga? P3K. Termasuk P3K. Gitu. Jadi semua. Nah, ini bisa dibayangkan. Ya, terutama yang di swasta. Kalau TPG ini hilang, bagaimana gaji atau honor yang di swasta? Amat sangat kecil. Dan itu sangat menyedihkan. Sehingga kami sekali lagi meminta draft ini ya menolak draft ini ya dan meminta direvisi dan kembalikan, cantumkan frase tunjangan profesi. Ya, tunjangan profesi guru ya, guru, TPG itu ya. TPG itu. Tuh. Jadi begitu begitu pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru TPG ini. Gitu. Jadi ini memang sangat sangat urgen, sangat penting bagi seorang guru tunjangan profesi guru ini, TPG ini. Ya kan apalagi ya maaf ya di swasta itu bukan merendahkan ya, tapi pada umumnya gajinya kan dihitung per jam. Iya. Dihitung per jam. Per jamnya berapa dan variatif. Kalau sekolahnya bonafit mungkin honornya besar. Benar. Tapi yang banyak itu adalah guru-guru tuh rasa pengabdian. Ya. Walaupun kecil itu karena ingin mengabdikan kecintaannya. Ya, dilakoni saja dia. Dilakoni saja. Dan harapan terbesarnya adalah di DPG. Oh, tunjangan profesi guru ini. Profesi guru itu yang dibayar tiap 3 bulan sekali. Oh, TPG ini ya. Oke, dan TPG ini merupakan amanat di Undang-Undang Sisdiknas kan? Iya. Yang berlaku ini amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Iya, dan itulah yang akan terancam dicabut. Oke, dicabut gitu ya. Kalau Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan. Baik. Oke, tahan dulu nih Bunda Yayat dan juga Kamu Kiani dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan pemirsa yang ingin bergabung, berinteraktif langsung. Saya membuka Anda, baik Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa yang ingin memberikan pendapat Anda juga melalui nomor WhatsApp
atau SMS yang ada di layar kaca RCTV berkaitan dengan menyoal draft rancangan undang-undang Sisdiknas nih pemirsa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua PGRI Kabupaten Cirebon dan juga oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon. Ada frase yang menyebutkan bahwa penghapusan tunjangan profesi guru ini. Nah, itu pemirsa yang kemudian ini disoal dan menyulut beberapa organisasi guru ya PGRI terutama di Kabupaten Cirebon akhirnya bersuara. Dan saya kembali ke Bunda Yayat. Bunda Yayat, ini berapa sih nominalnya nih Bun tunjangan profesi guru ini? Apakah berbeda-beda gitu Bun antara kepala sekolah gitu misalnya, dan saya baca di koran Rakyat Cirebon, koran Radar Cirebon, Bunda ini kan salah satu kepala sekolah juga ya. Ini berapa Bun nominalnya Bun? Jelas berbeda. Itu dari gaji pokok. Gaji pokoknya 2 juta, 2 juta. Itu dibayarnya 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Belum dipotong PPh. Iya. Sebenarnya kecil, Pak. Sebenarnya sih, Kang. Sebetulnya kecil ya. Jauh. Iya, tapi kenapa ini disoal gitu kan? Itu kecil gitu, Bun. Ya, memang udah. Iya. Jadi pasti dipersoalkan, tadinya ada jadi nggak ada, pasti kan kaget ya gitu. Tapi memang jauh kalau dibandingkan dengan TPP. Apa itu TPP itu, Bun? TPP fungsional yang di dinas-dinas gitu ya. Itu jauh. Kasih aja berapa. Di kecamatan kabit berapa. Terus apalagi yang di pustakawan berapa. Ini sertifikasi itu kecil sebenarnya, jauh. Iya, kecil ya. Jauh, kecil gitu dibandingkan dengan fungsional yang lainnya yang setara gitu kan. Golongan 4B saya itu hanya 5 juta. Itu udah berapa tahun nih ngajar? Udah 36 mau pensiun, itu 5 juta per bulan, dipotong PPh bulan. Paling dapat 3 bulan sekali itu hanya 12 juta. Tapi kalau 4B di pustakawan itu gede, besar. Jadi mungkin apalagi kalau ini dihapus mau bagaimana gitu kan. Tidak manusiawi kata Komisi 4 begitu ya. Iya, hari ini ya. Tidak manusiawi. Sekretaris Komisi 4 ya. Oke, jadi itu sebetulnya ini yang akhirnya disoal oleh PGRI Kabupaten Cirebon ya. Pasti PGRI akan mati-matian membela guru lagi. Oke, baik. Kamu Kenny, kalau di PB sendiri ini menyikapi hal ini bagaimana gitu kamu? Di pengurus besar PGRI maksud saya. Kamu silakan. Pengurus besar sangat berkomitmen untuk menjaga ya, mengawal tentang RUU ini, terutama mengawal TPG. Kami ikuti kegiatan-kegiatan di PB. Kemarin hari Minggu, hari Ahad itu melaksanakan libur-libur juga mengadakan konferensi pers. Menyoal, ini dengan kondisi demikian nih ya. Iya. Walaupun libur gitu. Walaupun libur. Itu secara virtual juga kami dilibatkan dari mulai pengurus semua tingkatan. Mulai pengurus provinsi, pengurus kabupaten, pengurus cabang di kecamatan sampai ranting dilibatkan. Gitu. Dan keluar kemarin juga keluar rilis gitu ya, pers gitu. Intinya di sana juga menyampaikan jelas di sana punya dewan pakar, para profesor, doktor yang para ahlinya itu, yang ahli dalam bidang pendidikan. Itu menyoal, ya mempermasalahkan kenapa hilang gitu TPG, karena di sana juga diperhatikan di aturan peralihan itu ada pasar karet. Pasar karet di sana memang ada peraturan itu di peralihan itu. Guru yang saat ini menerima tunjangan profesi maka masih akan mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya TPP itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sementara di pasal lain nanti setelah Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan, maka ada 3 undang-undang yang dicabut, termasuk Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai dasar TPP itu dicabut, sehingga akan hilang. Nah, ini bagaimana guru yang lain, dan ini akan menimbulkan
generasi muda yang akan datang tidak akan tertarik jadi guru. Iya, Karena iya. kesejahteraannya tidak tentu. Itu kabur, tidak jelas. Gitu. Nah ini berbahaya, sangat berbahaya. Oke, Gitu. ya. Ini ada juga yang menyebutkan nih ya, padahal di bulan April itu masih ada. Masih ada. Ya, Masih Bunda ada, ya, iya. kamu kayak TPG ini ya. Kemudian di bulan Agustus Sudah justru ini sudah tidak ada gitu ya. Ini yang disoal gitu, kamunya nih. Ya. Ya. Ini Ini sekali lagi, nih, kalau bisa di-shoot bisa, ya. Di sini ada. Nih di bab di sini. Nah, ini. Ya. Ini nih. Tentang Coba diperlihatkan Kang, tuh. kayak itu Kang. Tuh. Nah, coba. Ya, ini ada nih. Ya. Nanti dulu. Ini ada. Coba Ini Kang. draft bulan April. Di pas Coba Kang, bab- diperlihatkan sekali lagi Kang. Ini Ya. bulan April kan? ini di bulan April. Ada. Ini di bulan April. Ya. Ya. Nah, Ini masih ada ini. itu Ya. di bulan April Kang. Ini bulan Coba. April. Nah, Masih itu ada. ya. Tuh. Nah, ya, Ya. oke terlihat. Tuh, ya. Oke, Ya, masih Ya. ada itu, ya. Oke, sip. Pasal 127 masih ada ini. Di sini Itu di bulan dinyatakan. April ya. Di bulan April ini ya. Nah, Di bulan ketika di bulan Agustus sudah tidak ada lagi di sini. Nih, tuh. Coba Ya. diperlihatkan lagi Kang. Tuh. Mana tentang pendidikan? Coba diperlihatkan ya, lagi. nanti di dulu. Ya, nih. Coba. Nah. Nanti di. Ini sudah tidak ada lagi. Tuh. Coba. Tidak ada ini, ya. Ya. Saya bolak Coba balik. diperlihatkan ke Ya. ini Kang, ke Sudah tidak lagi. ke Tuh, kamera, tentang Kang Bob. Tadi Pak, ya, nanti ya. Ini ya justru karena lagi dicari nggak ada, kita mau nyarinya kemana? Iya, maksudnya itu kan nggak ada tuh. Iya. Diperlihatkan aja ke pemirsa. Ya. Coba. Nah, adanya itu di aturan peralihan yang tadi itu, yaitu aturan peralihan di sini mana ya? Coba Kang. Nih, ketentuan peralihan. Nah, coba. Nih. Coba. Ya. Coba. Nih. Coba nih. Nih. Nah, itu ya. Ya. Pemirsa bisa Bisa. lihat ada di ya. sini. Nah, itu. Tuh. Ya. Nah. Ada kan? Itu peraturan peralihan itu di sini, Nah, ya. itu. Nih. Oke. Nih, ya. Ada di sini. Mudah-mudahan bisa kebaca. Nanti kalau Ya, itu kebaca, ya. Terlihat. Ya. Oke. Ya. Itu oke. Oke, Nanti oke. nanti di sini saya Baik. bacakan nih, ya. Heeh. Sini nih peraturan perhatian tuh. Oke. Pasal 100 nanti adanya itu 145. Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Baik. tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang Itu sepanjang apa gitu kan? masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh. Nah, ini yang kami persoalkan. Oh, itu ya. Oke. Oke, itu ya. Baik, baik. Dasarnya kan tadi undang-undang guru dan dosen. Dosen. Sementara di sini 2005 ada itu. dalam penduduk kita atau di mana itu ya. Nah, ketika undang-undang ini berlaku, nih pasal 149, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu ya. Ini coba di shot ya. Coba. Ini ada nih. Nih. Coba. Nih. Coba. Ini. Itu ya. Ya. Nah, itu. Tuh ya. Oke. Tuh. Sip. Itu ya. Ini ada nih. Ya. Itu dinyatakan tidak berlaku. Oh, Jadi baik. ini undang-undangnya menurut kami ini Ya. Itu ya pasal karet itu kan? pasal karet. Baik, baik, baik. Ini berbahaya. Baik, Kami ingin kepastian. Ya, gitu. baik. Kalau Baik. tidak dicabut, Ini diambangkan begini gitu kan Nah, ya? itu. Baik. Kejelasan, Iya, kepastian kejelasan ya. gitu, Baik, ya. saya kembali ke Bunda Yayat nih. Bunda Yayat, ini kan Bunda Yayat pasti nih berkomunikasi ya Iya. dengan PGRI yang lain ya. Ini bagaimana respon mereka yang lain gitu Bunda Yayat? Yang PGRI, maksudnya di luar Kabupaten Cirebon? Iya. Indramayu, Kuningan juga itu
Mereka sudah mereka bersuara. sudah bersuara jelas, Rawang gitu, udah semua gitu. Jawa Barat ya, yang paling ke depan itu Jawa Barat, Jawa Tengah juga udah. Semua Gitu. menunggu Semua nunggu komando dari PB. Oh, gitu ya. Oke, baik. Oke, tahan dulu ya Kamu Kyani dan juga Bunda Yayat dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda, silakan yang ingin bergabung, ingin ngebel langsung atau ingin ke nomor WhatsApp ya, yang ada di layar kaca RCTV, WhatsApp atau SMS. Dan di segmen ini saya juga hadirkan Sekbid, Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi, ada Kang Kuswara SPD. Selamat pagi Kang Kus. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Kus? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Kus dulu ya. Kang Kus, Anda menyikapi tentang tunjangan profesi guru. Frase ini tidak disebutkan lagi di RUU Sisdiknas di bulan Agustus. Pendapat Anda? Tadi yang sudah disampaikan Bunda Yayat, Kang Mukyani, pendapat Anda? Kebetulan Anda juga sebagai seorang kepala sekolah nih ya. Betul. Ya, pendapat Anda, Kang Kuswara, silakan. Secara pribadi pasti akan merasa dirugikan, kehilangan dan lain sebagainya. Mengapa gitu Kang Kus? Karena bagi kami TPG itu adalah satu anugerah, hasil daripada perjuangan pendahulu-pendahulu kita yang berhasil membuat undang-undang yang tadi disebutkan oleh Ibu Ketua dan Pak Sekretaris. Dan satu anugerah ini pada zamannya bahwa ketika kami mendapat TPG, banyak guru-guru yang bisa menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Gitu, kalau manajemennya bagus. Jadi ketika ada perubahan ini itu kemudian bahkan misalnya sampai dihilangkan, kami sangat dirugikan dan kami penghargaan yang sudah kami terima hilang begitu saja. Sehingga apa yang sudah dicita-citakan untuk mensejahterakan guru ini akan pudar dan akan luluh nggak tahu kemana. Secara pribadi dan secara umum yang saya tangkap dari beberapa obrolan di lapangan. Iya, di lapangan gitu ya. Oke, saya masih ke Kang Kus ya. Kang Kuswara, dengan melihat kondisi demikian, PGRI Kabupaten Cirebon bergerak cepat gitu ya. Terbukti kemarin mengeluarkan pendapat ya, statement, akhirnya muncul juga di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, di RCTV juga ya. Dengan kondisi demikian gitu ya, menurut Anda nih ya, yang tadinya ada kemudian tidak ada, iya kan? Frase TPG ini. Pendapat Anda, apakah ini harus dalam artian ada lagi atau bagaimana tunjangan profesi guru ini? Baik, sebelum menjawab pertanyaan inti, saya masih ingat ketika memperjuangkan Bunda Yayat untuk tampil sebagai Ketua PGRI ya. Bahwa pengurus PGRI ke depan itu harus cinta. Cinta yang pertama itu cerdas kan, seperti itu. Nah, dengan adanya permasalahan seperti ini, maka kita harus menyikapi juga dengan cerdas. Cerdas, oke. Jadi ketika tadi di bulan April masih ada, kemudian di Agustus sudah tidak ada, nggak tahu kemana lah ya, nggak tahu kemana. Artinya begitu gampangnya sebuah undang-undang dihilangkan, maka perlu adanya komitmen bersama, khususnya anggota-anggota PGRI untuk memperjuangkan kembali seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh para sesepuh kita yang terdahulu begitu. Karena pada intinya memang sangat membantu apa yang saya katakan di awal bahwa TPG ini sangat membantu guru untuk kemaslahatan keluarga guru. Itu ya, baik. Dan saya ke Bunda Yayat lagi nih. Bunda Yayat, ini sikap yang akan diambil oleh PGRI Kabupaten Cirebon. Apa nih? Kemungkinan apa nih? Ya, Komisi 4, Sekretaris Komisi 4, ya besok juga akan mengundang PGRI kalau tidak salah ya. Jadi kita yang ke sana ke Komisi 4. Ke Komisi 4, iya maksudnya kan PGRI ke Komisi 4 menyampaikan aspirasi ini. Iya, ini sikapnya bagaimana nih Bunda? Kami kemarin PGRI juga udah pernyataan sikap. Ada 5 poin.
5 poin. Apa itu pun diantaranya, Bunda? Yang pertama itu TPG memang harus dikembalikan di undang-undang. Dan nanti kita ke sana ke Komisi 4 juga. Komisi 4 harus mendukung. Ya, bukan. Jadi Komisi 4 semua fraksi Komisi 4 harus mendukung dengan TPG. Dan hari ini juga ini mendukung nih Komisi 4 pernyataan sekretarisnya ya di Koran Radar Cirebon hari ini. Semua fraksi mendukung ada TPG dikembalikan lagi. Kemudian kepada eksekutif juga apa ini permintaannya? Ya, permintaan ke Pak Bupati juga harus mendukung, Pak Bupati juga harus mendukung bahwa TPG harus diadakan. Nantinya saya takutnya begini, Pak. Seperti P3K nih. P3K kan dibeban ke daerah. Kalau nanti TPG ke daerah mau bagaimana gitu kan? Iya, bukan lagi di APBN nih, Kang Kuswara ya. Takutnya tapi juga ke APBD ya. Takutnya KPD seperti P3K itu kolab. Nah, jangan-jangan arahnya ke sana nih. Takutnya begitu, jadi, makanya kita harus berjuang ke pusat, harus direvisi kembali. Direvisi kembali. Atau ditunda dulu, dikembalikan lagi TPG itu. Ya, gitu. kemudian kalau ini instruksi dari PGRI, kemudian PGRI Kabupaten Cirebonnya apa? Menunggu dan melihat perkembangan atau bagaimana nih, Bunda? PGRI itu memang udah bergerak. Udah bergerak. Tapi kabupaten kota tinggal menunggu melihat perkembangan. Oh, melihat perkembangan. Jadi tetap ya, PGRI Kabupaten Cirebon, Kang Kuswara, tadi Kang Mukyani juga sampaikan tetap wait and see ya, menunggu dan melihat perkembangan sambil PGRI Kabupaten Cirebonnya juga di sini tetap untuk terus konsolidasi, memperjuangkan. Kembali saya ke Kang Kuswara. Kang Kuswara, kalau tentang TPP itu bagaimana gitu, Kang? Kalau untuk kepala sekolah, iya kan, Kang Kuswara kepala sekolah juga ya. Untuk Bunda ya juga kepala sekolah. Jadi kalau berbicara kurang pasti manusia kurang. Ya, manusiawi itu. Ya, manusiawi. Tapi kalau ditakar secara normal, untuk tunjangan khusus kepala sekolah dan guru itu masih kecil. Kecil di ya. Kabupaten Cirebon. Untuk kepala sekolah 510. Sementara guru itu selisihnya dengan kepala sekolah cuma 112 atau 127. Gitu. Sementara kalau lihat beliau-beliau itu ya sudah lumayan lah. Artinya harusnya sih bukan berarti kami minta kemudian tidak terukur, tapi memang harus dihormati secara layak dengan apa yang diperoleh atau dijabati seperti itu. Jadi ya sekitar 510 dan dengan guru itu selisihnya hanya 100 sekianan lah. Ada potongan? Nah, ada potongan pajak juga? Ada. Kalau semua pendapatan atau penghasilan biasanya tidak lepas dari potongan. Iya, seperti itu. Oke. Kang Kuswara, rancangan undang-undang Sisdiknas ini sangat melukai seorang guru gitu. Pasti. Dilihat dari perkembangan April Agustus saja sudah beda kan, jadi pastilah kami semua ketika sudah diberi penghargaan kemudian dicabut lagi, kayaknya seperti apa ya? Bisa dibayangkan. Ada sesuatu yang hilang. Ya, ada sesuatu yang hilang. Oke, dan Bunda, ini benar-benar ya, Bunda ya, bahwa rancangan ini, draft ini dinilai melukai guru. Juga ini kan muncul akibat penghapusan tunjangan profesi ya. Ada juga yang menyebutkan nih bahwa dengan kondisi demikian gurunya pun ini harusnya juga ini kan menjadi pelajaran apa yang sudah dilakukan yang dapatkan dari pemerintah, juga nih gurunya jangan sekedar menuntut tetapi juga kualitas gurunya juga harus dibenahi, ditingkatkan juga ya, seperti berkarya dan yang lain. Kreatif, Bunda. Iya, kreatif. Ada yang berpendapat demikian juga, Bunda, menurut Bunda? Ada. Iya. Jadi kalau sertifikasi ada, tapi gurunya harus berkualitas, inovatif, ide gitu. Jangan hanya menerima haknya, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Iya, ada itu juga juga salah. Demikian. Itu juga salah. Tapi saya kira tuh kalau sertifikasi wajar lah. Wajar. Wajar itu berarti penghargaan dari sesepuh kita, kata Pak Kuswara dulu kan. Itu perjuangan sangat-sangat susah. Setelah ada terus nggak ada, sesuatu yang hilang. Sakit pasti. Ya. Pokoknya ada sesuatu yang hilang ini. Kang Kuswara, kembali ke Kang Kuswara ya. Ini juga menyambung tadi dari Bunda Yayat ya, ada yang berpendapat bahwa kualitas juga harus dibenahi, ditingkatkan juga.
dengan adanya kondisi ini. Kemudian produktivitas, berkarya juga. Kang Kuswara, Anda setuju? Jadi jangan hanya menuntut gitu. Betul, sangat setuju sekali. Jadi ketika kita sudah diberikan tambahan hak, Iya, secara otomatis Pak, kita juga harus meningkatkan kompetensi yang kita iya, punya. betul, kompetensi ya. Kita harus inovatif, kemudian harus punya ide-ide baru, sehingga bisa memajukan dunia pendidikan yang kita garap. Jadi kalau haknya dikasih, kemudian kerjanya begitu-begitu saja, ya mungkin saya sendiri malu. Iya, Gitu kan. iya. Harusnya ada peningkatan, karena pemerintah sudah memberikan penghargaan, sehingga yang diberi penghargaan itu ya harus meningkatkan kompetensinya masing-masing. Gitu ya. Jadi ada yang berpendapat guru, dosen juga, bukan hanya guru nih kan, dosen juga dengan adanya sertifikasi, tunjangan profesi juga. Ini kualitasnya harus ditingkatkan gitu ya, berkarya, iya, mutu juga, bukan hanya ngajar begitu-begitu saja gitu ya, menulis dan seterusnya gitu. Dan sayang sekali nih Bunda Yayet, tadi Kang Mukyani, Kang Kuswara, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bunda, Kang Mukyani dan Kang Kuswara lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Sebelum saya tutup Bunda, pesan untuk pemirsa di rumah singkat saja, silakan Bunda. Baik untuk pemerintah, untuk pemerintah pusat juga, silakan Bunda. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, kawan-kawan sejawat, guru, pendidik. Mari kita sama-sama berjuang dengan kegiatan sosial, dan ini kita memperjuangkan untuk TPG dimasukkan lagi ke RUU. Ya, jangan sampai hilang, supaya mutu pendidikan di Indonesia ini bagus. Atau di Kabupaten Cirebon khususnya kita bersaing dengan kabupaten lain. Tapi bagi guru, tenang, tetap mengajar. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin TPG itu ada lagi, dikembalikan lagi. Jadi tetap PGRI Kabupaten Cirebon berjuang ini ya, menyampaikan. Walaupun saya harus ke Jakarta, ke Jakarta Komisi gitu ya, 10. baik. Oke, itu ya statement dari Bunda Yayet. Silakan Kang Kuswara, closing statement. Silakan. Jarak memang salam. Silakan. Terima kasih. Kalau saya sendiri ingat pesan sesepuh kita, guru yang boleh dikatakan tempatnya di pelosok lah. Beliau menyampaikan, ronge-ronge plastiknya biru. Ronge-ronge plastiknya biru. Iya. Ronge-ronge plastiknya biru. Tuku gula wadahnya melekak. Apa itu? Sapa wonge hormat ning guru, insyaallah uripe berkah. Iya, pastinya. Oke, itu saja ya Kang ya. Oke, terima kasih Kang Kuswara, tadi Kang Mukyani dan Bunda Yayet sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.